Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Menjadilah petani yang bijak, petani yang cerdas untuk memajukan negeri yang kita cintai. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Kita bersama Mas Eva, di lahannya Mas Eva. Kita akan tanya-tanya Mas Eva, gimana sih cara perawatan tanaman bawang merah agar bisa bagus seperti ini. Dari mulai daunnya ini masih di umur 50 HST, kok masih sehat. Juga umbinya juga besar-besar, terbebas dari serangan hama dan penyakit. Pasti yang kita ketahui perawatan dari mulai awal, pengolahan lahan yang bagus, pupuk itu juga perlu. Apa saja nanti pupuknya Mas Eva yang dilakukan, berapa kali pemupukan, dan untuk pestisida apa andalan dari Mas Eva, dan gimana cara penyemprotannya, kita akan tanya-tanya Mas Eva. Oh Mas Eva, untuk tanaman bawang merah ini kok bisa seperti ini Mas? Dari daunnya juga di umur 50 HST ini kok masih kokoh, sehat, umbinya juga besar-besar, ini gimana Mas? Trik-triknya ini Mas, atau tip-tipnya lah. Kuncinya pertama olah lahan Mas. Olah lahan. Iya, olah lahan benar dan baik. Misalkan tanahnya pH-nya drop, kita kasih dolomit. Berarti itu juga penting Mas ya? Iya, penting. Nanti kalau pH-nya nggak normal, penyerapan pupuk nggak bisa maksimal. Unsur harianya tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman kita. Olah lahan. Untuk pupuknya Mas, untuk pemupukan juga sangat penting sekali Mas. Apakah juga dilakukan pupuk dasar Mas? Iya, pupuk dasar kemarin ya. Pupuk dasar, setelah dilakukan pupuk dasar itu apakah bisa ditanami langsung atau dibiarkan berapa hari gitu? Kalau saya langsung. Langsung bisa ya? Besoknya langsung. Soalnya memburu waktu. Untuk pupuknya Mas, pupuknya apa Mas yang digunakan Mas Eva ini? Pupuknya Ponska subsidi. Ponska subsidi. Iya. Yang pertama Fertila. Fertila. Terus KSP. Tawon, fosfat. Fosfatnya. Itu dimix jadi satu. Iya. Itu Ponska 50 kilo. 50 kilo. Terus Fertila 50 kilo. Fertila 50 kilo, 1 kintal berarti baru. Iya. Terus KSP tawon fosfat itu 1 kuintal. 1 kintal, 2 kintal. Berarti 2 kintal. Ya. Jadi satu. Di satu dibagi 3. 3. Maksudnya untuk pupuk dasar 50 kilo. 50 kilo. Terus pupuk kedua 80 kilo kalau nggak salah. Itu di usia tanaman bawang merah berapa Mas? Itu tergantung tanamannya. Kalau sudah bisa dipupuk ya pupuk. Dipupuk. 50 kilo, 80 kilo. Terus yang ketiga 70 ya. 70. Iya 70. Berarti kan pas 2 kintal. Nah iya. Berarti itu juga di usia berapa yang ketiga itu berarti? Kalau nggak salah 24 kemarin. 24. Itu juga masih masa pertumbuhan berarti Mas. Iya. Berarti untuk pupuk yang terakhir tadi kan 2 kintal. Iya. Yang untuk pembesaran umbi unsur kalium itu Pakai Kamas. Itu 1 kintal berarti ya? Kamas 1 kintal ya. 1 kintal langsung diaplikasikan. Iya, umur 35. Umur 35 untuk pemupukan pembesaran umbinya. Berarti untuk pemupukan Mas Eva ini melakukan 4 kali dengan pupuk dasar. Dan yang terakhir di umur 35 itu adalah pupuk apa Mas tadi Pak? Yang terakhir Kamas. Itu 1 kintal, itu dia mengandung unsur kalium tinggi untuk pembesaran umbinya. Dan terus sekarang kalau sudah melakukan pemupukan dengan tahap-tahap seperti tadi, untuk perawatannya itu Mas? Yang penting itu observasi Mas. Pengamatan. Nah. Kita tiap hari harus tahu keadaan tanaman kita seperti apa. Misalkan hama atau penyakit apa gitu. Kalau ada serangan jamur misalnya langsung segera diobati, jangan nunggu besoknya lagi, karena memang kita lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik biar tidak menular ke tanaman. Untuk fungsi apa Mas yang kita pakai itu selama ini menjadi petani bawang merah ini yang menjadi andalan, atau memang di rolling terus atau gimana penggunaan fungisidanya? Fungisida kalau saya di masa vegetatif dan generatif itu saya bedakan. Oh beda? Beda. Oh gini, untuk kawan-kawan muda bertani dimanapun berada,
Untuk Mas Eva ini fungsi dia khususnya penggunaannya di masa vegetatif dan generatif berbeda. Untuk vegetatif apa Mas? Untuk vegetatif dipakai Biostar. Biostar. Biostar itu sama persis Amistar Top. Oh, Amistar Top persis ya. Ya persis ya pakai Amistar Top. Itu dosisnya vegetatif ya. Dosis kalau saya iya awal spray kasih 5 mili. 5 mili. Berarti pakai untuk pencegahan. Iya. Terus antrakol. Propinet. Terus bionil. Ya cuma itu. Itu kalau untuk masa vegetatif. Untuk menjaga juga menanggulangi jamur pada tanaman kita. Kalau untuk masa generatif pakai remazol. Wajib Mas itu. Wajib remazol. Terus titan, bionil. Kadang pakai bakterisida. Oh iya baik. Tembaga itu ya, tembaga itu. Dan itu Mas, berarti untuk intervalnya Mas, interval penyemprotan? Kalau saya pribadi, kalau musim hujan, tiap hari ya, misalnya tiap hari hujan. Nah, tiap hari hujan. 2 hari sekali. 2 hari sekali itu minimal Mas ya? Atau memang itu? Ya 2 hari sekali sudah bagus. Sudah bagus ya? Berarti kalau musim hujan, intensif musim hujan tiap hari, penyemprotan Mas Eva ini 2 hari sekali. Itu sudah bagus Mas ya? Sudah. Apakah nanti di masa generatif harus juga 2 kali sehari? Iya, kalau curah hujan tinggi. Oh tetap ya? Iya tetap. Tapi kalau hujan jarang ya, jarang hujan. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Berarti bisa kita garis bawahi kalau musim hujan intensif 2 hari sekali, kalau hujannya jarang 3 hari sekali Mas ya? Dan untuk pembesaran umbinya ini dimulai dari kapan? Dimulai umur 35 berarti masuk masa generatif. Terus ya. Itu melalui penyemprotan juga dan pupuk kabas tadi Mas ya? Kamas tadi ya? Itu andalannya Mas Eva itu juga apa? Nah, siapa tahu bisa jadi referensi kawan muda petani ini. SOP Merauke SOP itu kandungannya kalium sulfur ya, seperti ini Superka yang kaliumnya kalau nggak salah 90% tuh Mas. Iya. Itu memang menjadi andalan Mas Eva ya? Andalan. Dan penyemprotannya juga gimana? Apakah setiap hari atau 2 hari sekali atau intervalnya? Ya sama aja. Oh, berarti unik dengan tadi yang. Iya, tergantung kita ngasih dosisnya ini. Kalau misalnya 3 hari sekali ya paling nggak 5-6 sendok. Kalau 2 hari sekali ya 4 sendok. Untuk perawatannya itu kira-kira penyemprotan seperti ini umur 50 HT kan Mas Eva masih melakukan perawatan. Iya. Itu tujuannya itu loh Mas. Itu tujuannya gimana Mas? Ya biar daunnya tetap terjaga, tetap aman Mas. Dari serangan hama maupun penyakit. Kalau untuk tip daun ini agar tetap seperti ini Mas di umur 50 HT, segar, sehat, masih hijau, kaku juga. Apakah ada tip atau cara gimana tuh Mas supaya itu penanggulangan? Sama aja Mas. Ya. Sama aja. Ya kayak tadi di spray rutin lah jamurnya. Kalau tanaman kita terubah dari jamur juga hama pasti juga akan kelihatan. Iya. Kalau unsur harinya terpenuhi juga. Iya. Kalau misalkan daun sehat kan penyerapan nutrisi ke ubi kan tetap sama. Iya. Juga pembesaran ubinya juga bisa. Kalau daunnya aja nggak sehat kan nggak bisa masih makan umbinya. Ibaratnya gitu. Itu Mas, untuk peralihan dari masa vegetatif ke generatif, apakah tidak ada untuk pemberian nutrisi khusus atau gimana Mas? Oh iya ada Mas. Kemarin saya pakai MKP. Oh, mono kalium fosfat. Kalau kita ketahui P itu untuk batang, Iya. Kalau K kan untuk buah. Iya. Oh, itu dari vegetatif ke generatif Mas? Iya di usia sekitar 20-an lah. Saya kasih itu sampai umur 35 baru fokus ke tadi Superka dan Merauke. Kalau untuk penanggulangan kita sudah dari pupuk, sudah dari penjagaan fungisida dan pupuk daun, itu hamanya nih Mas. Biasanya kan tanaman buah ini juga ulat yang paling susah dikendalikan. Iya ulat Mas. Kalau ada 1-2 sih pakai jempol. Oh manual. Kalau 1-2. Kalau kelihatannya masih ada, ya kita kasih insek. Andalan Mas Eva kan setiap petani itu pasti punya kecondongan sendiri kan gitu. Iya.
Kalau Mas Eva sendiri, insek andalan Mas Eva apa? Fayego mas sebenarnya ya. Fayego. Tapi kemarin kan pakai Gereja. Freza soalnya Fayego nggak ada. Oh, waktu itu mau cari Fayego, tapi karena Fayego nggak ada, beralih ke Gereja. Iya, itu untuk sistemik. Apakah hanya khusus Fayego saja atau Freza tadi atau gimmick saja? Itu Ya. kan sistemik atau gimmick dengan yang kotak? Enggak. Misalnya sekarang, misalnya nanti sore Ya, kita spray yang sistemik tadi ya. ya. Besok pagi kita hajar pakai kontak. Oh, gitu berarti boleh. Iya, Ya, boleh. gimmick jadi satu. Enggak. Itulah penyemprotan Mas Eva, tidak gimmick. Jadi seandainya pagi pakai sistemik, sorenya ditendang pakai kotak. Kontak, Kalau itu ya. memang ada serangan ulat, Mas. Iya. Itulah memang kita harus berinovasi agar tanaman kita ini gimana caranya bisa tumbuh sehat dan subur. Demikianlah kita sudah ngobrol santai bersama Mas Eva, cara menanam tanaman bawang merah menurut Master Mas Eva, dari mulai pengolahan lahan, dari pemupukan, pestisida yang digunakan baik itu fungisida maupun insektisida, nutrisi juga sudah disebutkan oleh Mas Eva. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat muda bertani, khususnya adalah petani bawang merah dari Sabang sampai Merauke. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, desa maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.